guys, welcome back to my channel. Bersama saya Ricky Bagja di sini, oke? Oke guys, di video kali ini gua bakal ngebahas tentang sebuah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke gua melewati sosial media, yaitu WhatsApp. Biasanya kan orang kebanyakan mengajukan pertanyaan itu melewati sebuah akun Instagram, Line, Twitter, kadang Facebook, sosmednya itu aplikasi WhatsApp. Jadi teman-teman yang ada di kontak gua itu nanya sama gua tentang seputaran COVID-19 ini yang lagi marak-maraknya ya sekarang ya, meningkat banget. Jadi apa yang positifnya banyak banget. Jadi di sini kita sharing, kita berbagi manfaat, keseharian kita gimana. Jadi gak lama lagi gua bakal ngebahas tentang seputar pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang gua bakal kasih ke kalian semua. Oke, kita next aja. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Amin. Jadi di sini kita bakalan sharing seputar pertanyaan COVID-19 ini. Jadi ya gimana? Kita kan nggak pernah tahu ya ini apa si virus 19 ini kapan usahanya kita nggak tahu ya. Oke, kita nggak akan buang-buang lama deh ya. Gue bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari seputaran COVID-19 yang ada di akun sosmed gue, yaitu WhatsApp, yang bertanya sama gue. Banyak sih guys, cuman ada beberapa orang sih yang bertanya katanya. Guys, ini pertanyaan ini emang simple sebenarnya, cuman berbobot sih kalau kata gue. Kenapa berbobot? Ya gimana lagi, bagus sih, pertanyaan unik. Nih, kayak pertanyaan teman gue nih, dia nanya gini, nih kayak ini nih, kayak yang satu ini nih. Ini gue jawab, gue bacain. Berhubung korban yang positif COVID-19, menurut Bang Kiki, nih menurut gue katanya, new normal sekarang ini efektif enggak? Nah, new normal sekarang ini efektif apa enggak? Ini gimana tanggapan gua gitu kan. Terus kata dia gini, apa harus di lockdown kembali? Nah itu pertanyaan yang bagus ya enggak? Menurut gua efektif apa enggak nih dengan adanya new normal ini? Terus apakah harus di lockdown kembali apa enggak? Apa gimana? Ini itu pertanyaan dari temen gua. Jawabnya simpel aja. Kalau kata gua sih ya, efektif sih efektif, cuman kita harus lebih memikirkan jangka panjang juga dengan adanya new normal ini. Karena kan kita nggak tahu ya kebijakan pemerintah itu kepengen itu seperti apa gitu kan. Mungkin efektif itu bagi orang yang berada di posisi yang zonanya zona aman. Nggak kayak gue gini, gue kan di zona merah di Jakarta, walaupun cuman beberapa titik zona merah itu di daerah mana aja kan gue juga nggak tahu ibaratnya yang covid itu yang terkenanya di mana meskipun ada peta gitu kan, ini zona merah nih, titik-titiknya ini tahu. Nah gitu, kalau kata gue sih efektif nggak efektif ya, karena apa, ada yang menguntungkan ada yang merugikan juga. Kita contoh menguntungkan bagi orang yang ada di zona hijau, mereka berarti aman, dan new normal itu dibuka oleh pemerintah dan untuk menstabilkan kayak pusat perbelanjaan kayak mall tuh dibuka-buka segala macam. Nah itu tuh kalau kata gua efektif, bagus sih, cuman jangka panjangnya harus gimana dulu nih, kita harus dilihat juga prosesnya kayak gimana. Takutnya gini, ketika kita berada di zona aman, new normal dibuka nih, karena kan gua dengar lihat berita tuh zona new normal itu dibuka berapa kabupaten ya, pokoknya tuh yang
di zona hijau yang aman itu dibuka lah pokoknya. Jadi kalau kata gue sih efektif, cuman kalau berpikir panjang itu nanti gimana gitu kan, ada keluhannya juga nanti. Harus berpikir panjang juga, karena kalau nggak begitu nanti yang ada gini, ketika kita di zona aman tiba-tiba ada pendatang nih dari luar kota atau kemana gitu masuk ke daerah kita tuh nggak akan pernah tahu gitu. Sampai-sampai dia bisa masuk, misalkan nih contohnya gua masuk ke zona aman, gua lagi di zona merah, ntar kan peranggapan orang lain beda lagi. Jadi jangan sampai yang ada di posisi di zona aman menimbulkan nanti kayak terjangkit lagi penyakit gitu kan. Kita harus berpikir panjang begitu kalau kata gue sih pribadi, karena takutnya ya dengan adanya new normal ini takutnya membahayakan juga gitu kan. Kalau orang mungkin ya seneng gitu kan ya, yang biasanya di rumah sekarang kita bebas nih kemana-mana, walaupun harus jaga jarak segala macam kan, mengikuti aturan pemerintah, harus ada mengikuti prosedurnya juga. Nah kalau yang merugikannya ini contohnya orang-orang yang nggak bertanggung jawab, sama kayak tadi sih sebenarnya dari yang menguntungkan itu, yang ketika kita masuk ke zona aman, dari zona merah ke masuk ke zona aman. Nah itu tuh yang harus lebih lebih perspektif lagi, jangan sampai nanti orang-orang itu bisa masuk ke si zona nyaman itu. Jadi tindakan kayak pemerintah itu harus benar-benar berpikir panjang lah, harus bisa ini juga, jangan pengen menstabilkan ekonomi segala macam ini bla 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 segala macam, tapi nantinya kalau nggak melihat ke belakang lagi bagaimana dong, ntar kedepannya mau gimana juga ya kan. Kita harus lebih lebih tahu juga di situ. Itu sih menurut pribadi. Kalau menurut orang lain sih, kita kan setiap pendapat itu kan berbeda-beda ya kan, bener nggak? Nah itu sih efektif nggak efektif kalau kata gue, kadang-kadang ada pro dan kontra gitu kan, begitu. Nah kalau misalkan masalah harus di lockdown lagi, mungkin bisa terjadi aja di lockdown. Kalaupun yang soal tadi itu, yang new normal itu efektif atau nggak efektif. Yes. Kembali ke pertanyaan tadi yang masalah lockdown, ada gangguan berusaha ya. Iya sih kayak begitu ya, mungkin kalau misalkan di lockdown bisa aja terjadi, bisa kembali lagi di lockdown, tapi harus dilihat juga si sistem yang tadi itu tuh, yang pertama yang tadi tuh, yang kata gue efektif apa nggak efektifnya nih, ngaruh nggak sih ke yang dari zona nyaman nih sampai yang zona merah itu misalkan masuk ke daerah kita, yang zona merah masuk ke daerah zona nyaman, itu takutnya terjadi gitu kan. Kita nggak akan pernah tahu itu proses selama new normal itu berlangsung gitu kan. Kita emang nggak akan pernah tahu masalah itu. Nah malahan yang gue takutnya gini, ketika kita main ke daerah mana atau pulang atau misalkan ke daerah kita masing-masing, di sana ibaratnya new normal nih, kita nggak akan tahu. Kadang-kadang di jalan kita sering-sering lolos kan, ibaratnya kayak masalah mudik kemarin itu kan nggak boleh yang mudik sama pulang kampung katanya, tapi kan kadang-kadang kebanyakan tuh di jalan raya itu pada lolos kan semuanya. Nah gue juga sih berharap ya, kalau misalkan masalah ini emang lagi genting, kalau kata gue pribadi nih, seharusnya tuh kebijakan pemerintah itu lebih ketat lagi. Mau di jalan raya kayak mau di mana kayak mau ketemu ibaratnya orang luar masuk ke kita, yang dari kita masuk ke yang keluar tuh gimana lah pokoknya, harus lebih tegas gitu. Jangan sampai kayak video-video viral kayak orang lain sampai gimana lah, ibaratnya kasar atau apa. Kita berkelakuan baik, jadi menghimbau supaya orang-orang yang masuk ke daerah kita, ibaratnya zona nyaman, dihimbau juga nih buat yang orang yang dari luar masuk ke dalam, dan juga yang dari dalam yang mau keluar juga harus lebih lanjut lagi gitu. Belepotan suka ditindak lanjut lagi, belepotan.
kata gue sih begitu ya, kalau di lockdown bisa terjadi. Jadi gitu, itu buat menurut pendapat gue ya, nggak tahu sih pendapat lain kayak gimana, kan setiap pendapat beda-beda guys. Kalau misalkan ada yang kurang atau apa, tinggal WA aja ya. Kita masuk ke sesi kedua. Pertanyaan kedua nih ya, dari temen gue ngeluhnya begini, bertanya ke gue kayak pertanyaan ini nih, yang satu ini kapan kelarnya COVID-19? Udah pengen gawe ya gua, katanya dia begini. Kapan katanya nih kelarnya COVID-19 ini? Mungkin dia jenuh kali ya, di rumah mulu. Sama sebenarnya sih, jangankan temen gua, mau buat siapapun juga pasti kan ada titik jenuhnya, ada bosannya, ya nggak, bener nggak? Pasti dong. Ya pasti lah, nggak mungkin nggak ada titik jenuh, nggak ada titik bosan juga, pasti kita capek alias ya bosan lah, boring gitu kan, pengen nggak ada kegiatan ya, walaupun kegiatan di rumah ya gitu-gitu aja gitu, kadang-kadang nyuci ya begitu, jadi segala macam lah, yang lain-lain pasti begitu. Nah yang paling penting sih kalau kata gue tetap sih, yang namanya masalah ini kita nggak tahu kapan ya. Kalau kata gue pribadi harus banyak-banyak berdoa, hidup sehat itu paling utama, jaga kebersihan, rajin cuci tangan segala macam ya, pokoknya berjemur juga, pokoknya tuh pola hidup sehat itu penting gitu kan, dari cara kita tidur, beristirahat, mengerjakan suatu pekerjaan di rumah, pokoknya tuh yang lebih bermanfaat lah. Jadi jangan sampai nanti kita kurang istirahat tuh, capek atau apa, sakit tiba-tiba demam, flu, batuk, kan kita nggak akan tahu. Jadi kalau saran gua, hidup pola sehat itu lebih penting ya kan, daripada sakit ya enggak. Jadi kalau kata gua sih, gua nggak bisa mastiin kapan selesainya ini COVID-19, sampai kapan gua nggak tahu. Yang penting kita selalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga masalah ini tuh cepat selesai dan bisa kembali normal, bener nggak? Siapa coba yang nggak mau kembali seperti dulu lagi? Kita bisa kumpul bareng sama teman, keluarga, bareng-bareng main kemana segala macam, ya nggak? Jadi mohon bersabar ya buat yang berkomentar menanggapi pertanyaan saya yang di WhatsApp itu. Pokoknya tetap semangat, oke? Keep brother. Terus kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Kata temen gue nih, dia nanya begini juga nih. Ini kayaknya emang simpel sih pertanyaannya. Jadi emang ini, kalau kata gue sih ini bermanfaat ya. Kita tuh di sini cuma bukan sok-sok menggurui ya, tapi gue pribadi sih ngasih pengalaman gitu kan, ngasih jawaban yang menurut gue ya, yang menurut gue itu rasa apa ya, yang bisa gue jawab gitu, yang gue rasain tuh ya seperti ini, kata gue ya begini. Jadi gue harus bisa menjawab pertanyaan. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, kita jawab aja nih pertanyaan dari teman gue. Sorry ya, sebelumnya gue nggak nyebutin nama-nama kalian dari tadi. Pokoknya thanks banget yang udah ngasih pertanyaan ke gue, pokoknya thank you banget. Oke, dari temen gue juga nih nanya ke gue begini nih, ini nih pertanyaannya ya. Oke, Ki, lu ada niatan buat main-main keluar enggak? Kan bosen tuh, jenuh dan lain-lain tuh di rumah. Gue itu beneran, jujur gue pengen banget tuh main tuh, keluar ngapain kayak ibaratnya. Cuman ya gitu, kita tuh tujuannya mau kemana dulu. Kadang kan gue mikirnya gini loh, gue pengen keluar nih ke sana, misalkan ke daerah mana, mau keluar kota atau misalkan ke daerah A atau B atau C gitu. Tapi tetap gue juga kan mikir juga, takutnya di jalan ketemu sama ini dong, kayak polisi, kayak satpol PP atau apa, ntar ditegur. Ya minimal kan walaupun kita keluar harus ada surat izin. Nah kayak kerja tuh kan harus ada surat kantor. Nah kalau gue pribadi kadang-kadang gue juga takut dari itu ya, walaupun cari yang aman, tapi gimana ya, tetap apa ya, tetap sih kalau gue pengen juga
keluar itu harus ini juga apa, tahu aturan juga, prosedur juga. Pengen sih, pengen beneran gue udah bosan gue sebenarnya, udah jenuh juga. Sama lah seperti lo yang bilang jenuh atau bosan itu sama aja. Gue juga sih di sini jenuh iya, bosan iya. Karena apa ya, selama kegiatan di sini ya gue paling ngapain di rumah, jagain ponakan. Udah jelas itu tiap hari sebenarnya sih, jagain ponakan udah biasa ya kan. Ngasih makan iya pasti juga, sama kakak gue juga ada sih sebenarnya. Ya kadang-kadang gitu sih ya di rumah, kadang-kadang ngapain juga ya kita ya gitu kan. Ya walaupun kita misalkan main handphone, buka sosmed atau apa ya, kalau kata gue sih itu sih udah hal biasa ya. Cuma kan kalau misalnya kita pengen bermain keluar atau gimana kita nggak akan tahu. Jadi sih kalau kata gue harus bisa menahan kesabaran untuk bermain. Untuk saat ini ya pun ada kebijakan pemerintah untuk adanya new normal itu. Makanya kalau kata gue pribadi ya bersabar aja lah untuk bermain saat ini, oke? Ya walaupun jenuh ya di rumah ya, walaupun kegiatan cuma gitu-gitu doang ya kan. Olahraga iya pasti ya kan, makan iya, bener nggak? Ngemil, aduh udah pasti dong guys, ngemil udah pasti. Berat badan makin bertambah, oh iya jelas. Mungkin kalian itu yang bertambah, kalau gue lihat gini-gini aja, krepeng, kurus, ceking, oh jelas. Kita harus happy, bawahnya pikiran tuh harus bener-bener apa ya, tenang, jernih gitu ya, segar gitu. Nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Ntar kalau sakit, nah itulah, kalau sakit itu penyakit loh. Pokoknya harus bawa happy, seneng, ya menghibur diri lah ibaratnya kayak gue. Ya walaupun gue sih jauh dari orang tua ya, nggak bisa pulang, nggak bisa mudik. Emang iya, lebaran gue di Jakarta, orang tua gue di sana di Bandung, kakak gue di sini, emang gue di Jakarta, kakak gue sama adik gue ada di Bali. Mereka nggak bisa pulang karena apa ya, itu lockdown. Pokoknya buat semua yang ada, seluruh yang ada di Indonesia maupun di mana di luar kota, di pedesaanmu, pokoknya gimana pun kalian berada lah, bersabar ya, bersabar untuk menghadapi semua cobaan ini. Kita harus banyak-banyak berdoa dan berdoa, semangat terus. Karena dengan pola hidup sehat itu kita insya Allah dengan adanya itu bisa teratasi dan semua itu bakalan cepat selesai. Oke, amin ya rabbal alamin. Allah Akbar. Oke guys, gak usah lama-lama lagi, kita next ke penghujung apa, penghujung acara kali ya guys. Emang dangdutan kali ya penghujung acara. Nih guys, nih ya yang ini nih, Widih, ini berbobot nih, tapi ini hampir sama deh kayak pertanyaan pertama nih, kayak temen gue. Dia nanya gini, bagaimana menurut pendapat kamu tentang kebijakan program new normal yang tujuannya itu untuk membuat ekonomi stabil? Nah, itu tuh yang pertama ya. Nah, ini yang pertanyaan kedua. Lalu, bagaimana menurut pendapat kamu tentang dampak dari program tersebut setelah semua pusat perbelanjaan, sorry guys, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan lain sebagainya mulai dibuka kembali? Ini hampir sama sih kayak pertanyaan tadi yang pertama nih, kayak yang efektif nggak efektif itu tuh sebenarnya efektif nggak efektif gitu kan. Jadi harus memikirkan jangka pendek sama jangka panjang juga, yang seperti tadi ditanyakan yang tadi gue bilang juga. Jadi kalau misalkan yang namanya adanya kebijakan new normal emang bagus sih sebenarnya ya, untuk menstabilkan suatu ekonomi gitu kan. Untuk tujuannya itu kan untuk membuat ekonomi stabil. Tapi kan buat mereka yang tidak mampu gimana untuk menstabilkan ekonomi itu? Sedangkan kan harga pasar aja kita sering ini baku hantam. Ibaratnya baku hantam itu begini loh, yang biasanya harga normal kadang-kadang melonjak tinggi. Kayak takutnya gini, kayak yang tadi gue bilang, ada yang stabil itu ketika harganya emang benar-benar stabil, ekonominya bagus gitu kan. Coba kalau misalkan
dari harga sekian persen terus melonjak, itu gimana? Nah itu yang harus dipermasalahkan dan harus diperbaiki lagi. Jangan sampai nanti orang-orang itu kayak rakyat kita itu apa ya, malah malas gitu untuk belanja, itu jadi takut karena harganya melonjak tinggi, jadi mungkin kebutuhan itu jadi diirit-irit kayak gitu. Jangan sampai harga itu melonjak juga gitu. Jadi harus dipikirkan juga itu, karena kan harus butuh jangka pendek, jangka panjang juga, karena ini kan menyangkut jangka panjang juga. Karena apa? Masalah COVID-19 ini belum selesai, makanya kita tuh harus banyak berdoa lah supaya ada penawarnya alias obatnya itu, supaya ada dan bisa kembali normal lagi gitu. Dengan kalau misalkan dengan adanya new normal ya mungkin bagus itu buat kita semua, itu buat rakyat Indonesia itu bagus. Jadi kebijakan pemerintah itu bagus, cuma efektif ya kadang-kadang gitu kita pro kontra guys. Jadinya nanti ya bisa ini aja sih, ntar komen aja di bawah misalkan kayak pertanyaan-pertanyaan tadi yang mungkin kalian belum puas atau mungkin puas, ya alhamdulillah sih, karena kan itu sebuah pertanyaan ya buat gua jawab gitu kan. Nanti bisa di bawah aja, tarik komen aja di bawah. Oke, kita lanjut guys ke pertanyaan kedua. Lalu bagaimana nih menurut pendapat kamu tentang dampak dari program tersebut setelah semua pusat perbelanjaan, tempat wisata dan lain sebagainya itu mulai dibuka kembali? Dampaknya sih kalau pribadi bagus sih, efektif ya. Mungkin itu menguntungkan, kalau kata gue sih menguntungkannya buat para Gojek kali, yang kayak pusat perbelanjaan kayak GoFood ya kan, kayak makanan kayak gitu sih bagus. Kalau misalkan buat kita jangan dulu dah untuk keluar misalkan ke mall, ke tempat wisata atau apa, kita juga harus ngikutin aturan pemerintah juga. Jangan ngeyel juga nih gua ini gue masih tahu ya, bukannya apa-apa, tapi kan demi kebersamaan kita bersama, demi kesuksesan kita bersama, demi apa coba, bukan mencinta guys, bucin lu. Pokoknya demi kepentingan kita bersama supaya selesai masalah ini, cepat kelar juga kan, amin. Atau ya walaupun kita di rumah jenuh ya, bosan kan, bete gitu, tetap kita harus di rumah aja, ngapain lah keluar juga kan. Ya, kalau mau keluar ya paling sekebutuhannya aja, secukupnya aja, kayak seperlunya aja. Kayak kita mau belanja nih kayak ke Alfamart, Alfamidi, Indomaret kan, karena kan kita tinggal pilih ke online shop aja ya kan, banyak kan di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak segala macam kan. Mau belanja kan gampang, ibaratnya bagusnya kayak makanan kayak gitu sih ya, bagusnya buat GoFood aja sih kalau kata gua, kayak Gojek, Grab, nah itu bagus kalau kata gua. Ya kalau kalau buat gosen juga bagus, itu kayak nganter barang kan, nah kayak gitu. Cuman kalau mau dibuka, tempat wisata dibuka, itu bahaya deh kalau kata gua. Takutnya gini, yang zona merah nih masuk ke zona aman gitu ya. Walaupun ini keadaan kalau kata gua sih genting banget guys, beneran. Karena apa? Ya percuma dong. Karena apa? Berarti warga 62 nggak mengikuti apa yang pemerintah keluarin. Itu PSBB ibaratnya dilanggar ya kan, kayak gitu. Lockdown juga kita harus begini di rumah aja, malah keluar kan ngeyel ya kan, kelayaban misalkan malam-malam nih nongkrong kayak begitu, ngapain kan, enggak ini juga. Kalau kata gue sih itu adanya pusat perbelanjaan sih kayaknya kurang tepat deh, maksudnya dampaknya kurang bagus juga. Yang minimal itu bagusnya buat kayak tadi gue bilang, udahlah itu buat GoFood aja lah, ibaratnya ngasih makanan segala macam. Kalau perbelanjaan kayak pakaian segala macam ya, itu kalau kata gue lebih baiknya sih di aplikasi online aja, kayak Shopee yang tadi gue bilang juga. Jadi itu sih kalau lebih efektif lebih gitu. Jadi jangan sampai entarnya takutnya terjadi suatu gesekan, kita kan nggak enak dong terjadi suatu gesekan menimbulkan terjangkit suatu COVID-19, bahaya itu nantinya. Jadi sih kalau kata gue begitu, makanya nggak efektif sih kalau kata gue itu pusat perbelanjaan kayak mall itu dibuka ya, itu sih merugikan sih kalau kata gue, merugikan banget ya kan. Ntar malah berkerumunan ya nggak,
Orang tuh ntar berkerumun nih, walaupun ya jaga jarak 3 jam, tetap aja kita akan pernah tahu ya kan, virus itu datang dengan sendirinya ya kan. Orang misalkan nih dia, misalkan nih gue datang ke sana, terus ada temen ketemu nih, kita nggak tahu teman gue itu misalkan kejangkit. Nah itu yang gue khawatirin, ketemu di suatu tempat berkerumunan, berbanyakan orang gitu kan, itu kita nggak pernah tahu. Jadi itu nggak efektif lah kalau kata gue. Ya terserah sih itu pendapat kalian gimana ya kan, kita nggak tahu. Nah kalau itu kan pendapat gue pribadi. Jadi kalau gue harap sih, walaupun gue juga jenuh di sini di rumah, bosen segala macem, kegiatan sehari-hari ya cuma begitu doang ya kan. Ya pokoknya sih kita harus banyak berdoa, bersyukur kita masih sehat kan, masih diberi nafas juga, kita nggak sakit. Ya pokoknya yang sakit kita doain juga supaya cepat sembuh. Yang buat yang nggak sakit kita harus lebih lah, pola hidup sehat itu dijaga, teratur, olahraga, makan juga, istirahat juga teratur, pokoknya sudah teratur deh. Buat yang sakit jangan lupa juga banyak minum obat, sering-sering olahraga, hilangkan pikiran stres, buang-buang jauh-jauh lah supaya nggak mumet di otak. Pokoknya cepat sembuh. Buat yang terkena virus corona yang sekarang berada di pusat rumah sakit kayak di Kemayoran tuh, itu kan itu suatu penanganan yang sangat luar biasa ya, banyak banget tuh yang terkena. Jadi di sana tuh di daerah Kemayoran itu semua yang terjangkit COVID itu dirawat di sana. Pokoknya buat dokter dan juga buat para medis, tim medis, buat relawan tetap semangat, pokoknya lawan terus virus corona, tetap jaga kesehatan, tetap pola hidup sehat teratur, istirahat juga teratur, jangan lupa semangat. Mungkin itulah pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab dari teman-teman semua. Thank you udah mau berbagi suatu pertanyaan ke gue dan gue juga bisa jawab. Pokoknya dari semua pertanyaan itu gue nggak lebih, nggak gue kurang, pokoknya secukupnya aja, apa adanya aja yang gue lontarin ke sini. Jadi semoga apa yang gue jawab itu bisa bermanfaat buat kalian semua, dan juga bisa dipetik, ambil sisi positifnya, yang negatifnya lah buang aja. Next time kita buat lagi sesi yang kedua, part yang kedua ya, tentang soal ini juga. Bebas sih, ini gue sebenarnya cuma nggak ada kegiatan juga sih sebenarnya sih. Ini sih kegiatannya nih bikin konten YouTube tuh kayak begini. Kadang gue juga suka bingung apa ya. Ya udah gue bahas tentang ini aja. Sebuah pertanyaan ini udah selesai. Oke, nanti next time kita buat lagi. Oke, buat teman-teman semua yang ada di sini, kalau misalkan ada yang kurang atau apa, ntar di bawah aja komen aja, ntar di bawah komen, ntar bakalan gue ini lagi, baca lagi apa sih kekurangan dari gua, apa aja. Mungkin takutnya ada yang salah atau apa, maaf aja, karena manusia kan banyak salah atau apa. Pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan atau dari ucapan atau sikap juga. Selebihnya bisa kita bertemu lagi ya guys, kirim waktu. Oke, pokoknya buat kalian sukses selalu juga, sehat selalu. Pokoknya hidup sehat itu penting guys. Oke, jangan lupa lah berpikir positif, berpikir jernih. Oke, dan pola hidup itu harus benar-benar sehat. Thank you pokoknya buat kalian yang sudah bertanya sama saya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahannya guys. Oke, bye bye, kita bertemu lagi nanti ya guys. Oke, bye bye, see you. Guys, nanti lagi ya kita bertemu lagi ya guys. Bye bye.